Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kelima dengan materi jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Eits, jangan lupakan kebiasaan baik kalian ya, seperti mandi pagi, kemudian sarapan, sholat duha, dan berdoa sebelum belajar tentunya. Masih ingatkah kalian apa itu paragraf? Ya, paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang membahas topik yang sama. Dalam paragraf terdapat dua hal yang penting, yaitu ide pokok. Ide pokok itu letaknya di mana? Masih ingat? Ya, betul. Letaknya di dalam kalimat utama. Kemudian yang kedua ada beberapa kalimat penjelas. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, ternyata paragraf dapat dibedakan menjadi 3 loh, yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif dikembangkan dengan pola umum khusus. Maksudnya, diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dan diperjelas dengan pernyataan yang bersifat khusus. Nah, di sini Bu Ambar punya contoh paragraf. Silahkan kalian baca, kemudian kalian analisis di mana letak kalimat utamanya. Baca dengan seksama ya. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, kita akan analisis teksnya. Di mana letak kalimat utama pada teks ini? Ya, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian, bagian bawahnya itu namanya kalimat penjelas yang isinya contoh-contoh hewan reptilia. Karena letak kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf induktif. Ternyata letak kalimat utama itu tidak harus di awal paragraf terus loh, seperti paragraf induktif ini. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Maksudnya, penyajian paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Untuk itu, paragraf induktif memiliki pola pengembangan khusus umum. Maksudnya, diawali dengan kalimat penjelas yang berupa fakta, contoh-contoh, ataupun bukti-bukti yang kemudian disimpulkan ke dalam satu kalimat pada akhir paragraf. Contoh 2. Ini Bu Ambar punya contoh paragraf lagi. Silahkan kalian baca dengan cermat, kemudian kita analisis di manakah letak kalimat utamanya.
Oke, langsung saja kita analisis teksnya. Di mana letak kalimat utamanya? Ya, ternyata letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yakni, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Dan yang bagian awal paragraf itu adalah kalimat penjelas yang isinya siapa saja orang-orang yang wajib menjaga kebersihan sekolah. Di situ dijelaskan siapa saja orang-orang yang berwajib menjaga kebersihan sekolah. Maka dari itu, paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas. Nah, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf itu disebut sebagai paragraf induktif. Ternyata ada juga loh yang namanya paragraf campuran itu. Apa sih paragraf campuran itu? Paragraf campuran memiliki dua kalimat utama yang letaknya di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran ini dikembangkan dengan pola umum, kemudian ke khusus, dan kembali ke umum lagi. Maksudnya, paragraf ini diawali dengan mengungkapkan kalimat utama di awal paragraf, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Kesimpulan ini sifatnya menegaskan kembali kalimat utama pada awal paragraf tadi. Oke, ini ada contoh lagi paragraf. Silahkan kalian baca dengan seksama dan kita analisis lagi ya. Di mana letak kalimat utamanya? Ayo kita analisis bersama-sama. Di awal paragraf itu ada kalimat, apabila kita jarang mengonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Itu disebut sebagai kalimat utama. Karena di sini masih bersifat umum mengenai akibat jika kita jarang mengonsumsi sayuran hijau. Kemudian kalimat selanjutnya itu dijelaskan apa saja akibat apabila kita jarang mengonsumsi sayuran hijau. Yang pertama, kita rentan terkena penyakit. Kemudian kita bisa menderita anemia atau kekurangan darah. Karena kurang serat, kita juga mudah mengalami sembilit. Nah, ini namanya kalimat penjelas karena sifatnya menjelaskan kalimat sebelumnya. Yang di akhir itu ada kata, ternyata jarang mengonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Itu sifatnya kesimpulan atau menegaskan kembali kalimat utama yang letaknya di awal paragraf tadi. Maka dari itu, paragraf ini memiliki dua kalimat utama yang letaknya di awal dan di akhir paragraf. Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Setelah kalian memahami perbedaan mengenai paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran, tugas kalian untuk hari ini yaitu carilah masing-masing satu contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian kalian analisis kalimat utama dan kalimat penjelasnya, seperti contoh di samping ini. Kata Farah Gray,
Segera bangun mimpi-mimpimu sekarang, atau orang lain yang akan menyewamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi, jangan takut untuk bermimpi. Eits, tapi jangan hanya mimpi saja. Ayo bangun dan kita wujudkan mimpi-mimpi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.